Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mengirimkan ceritanya. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita misteri nyata yang dikirim dari Om Badru. Terima kasih Om Badru untuk ceritanya ya. Yang belum, segera kirimkan cerita Anda via email atau WhatsApp admin. Nah, kali ini Om Badru akan bercerita tentang pengalamannya 23 tahun yang silam. Kisah ini berjudul Cindera Mata dari Penguasa Alas Patrupa. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi yang saya alami 23 tahun silam. Nama-nama yang saya sebut sengaja saya samarkan. Andai ada kalimat atau untaian kata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Dan langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Tatkala fajar nan merah mulai menyingsing di ufuk timur, cakrawala seakan menggeliat beranjak dari peraduan sang malam. Lirih kicau burung bernyanyi di belai lembutnya embun pagi. 23 tahun yang lalu, kala itu saya masih remaja. Sebagai anak seorang petani dengan ekonomi yang pas-pasan, saya dituntut hidup mandiri sedari kecil. Saya sudah dididik keras oleh kedua orang tua saya. Hal itu mereka lakukan agar saya tumbuh jadi orang gigih dan tak mudah menyerah dalam mengarungi kerasnya kehidupan. Di sebuah daerah, tepatnya di Kabupaten Majalengka tepian utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, ada sebuah pabrik gula milik PT BUMN yang katanya terbesar se-Asia Tenggara. Tebu adalah bahan baku utama yang diproduksi pabrik tersebut, untuk kemudian diolah menjadi gula pasir. Luas lahan perkebunan tebu yang dimilikinya pun tidak sedikit, hampir 15.000 hektar, yang mencakup 2 kabupaten, yaitu Majalengka, Indramayu. Alhamdulillah, sebagai putra daerah, saya tidak terlalu sulit untuk bekerja di sana. Walau dengan upah yang pas-pasan dan hanya menjadi security lapangan, saya bersyukur. Maklumlah, sekolah saya nggak tinggi. Sebuah perkebunan yang sangat luas tentunya sangat rawan. Rawan dari segi pencurian, pengerusakan, penyerobotan lahan, bahkan kebakaran. Tentunya dibutuhkan orang-orang bernyali besar serta fisik yang tangguh untuk mengamankan aset perusahaan seperti itu. 30 menit perjalanan yang harus saya tempuh untuk sampai di tempat kerja. Saya melewati jalan berbatu dan hamparan tanah merah. Untungnya kami saat itu masing-masing difasilitasi sebuah motor inventaris dari perusahaan. Karena medan di perkebunan cukup sulit dan rawan waktu itu, lumayanlah daripada ngayuh sepeda atau jalan kaki. Karena sepeda motor saat itu masih jarang yang punya. Divisi Timur dan Divisi Barat itulah pembagian tempat kerja kami, di mana satu divisi terdiri dari beberapa rayon, dan dalam beberapa rayon mencakupi beberapa wilayah. Minimnya peralatan saat itu membuat kondisi perkebunan banyak yang terbengkalai, sehingga rimbunan semak-semak, rawa-rawa, rumpun-rumpun bambu aur di tepian kanal-kanal masih banyak. Bahkan tidak sedikit pohon-pohon besar tinggi menjulang yang belum sempat ditebang. Sudah pasti hewan-hewan buas berbisa betah bersarang di sana. Konon, kata kakek moyang saya sebelum dibuka lahan perkebunan tebu di situ, dulunya adalah hutan yang sangat lebat, di mana hewan-hewan buas, para gerombolan DITII, dan para perampok, orang sekitar menyebutnya garong, bersarang di sana. Sudah bukan hal aneh jika ada warga pergi ke dalam hutan tersebut hanya untuk sekedar mencari kayu bakar, terus pulang tinggal nama. Bahkan tak jarang ada orang yang menghilang dan gak kembali lagi setelah masuk ke dalam hutan itu. Warga desa sekitar menyebutnya Alas Dawolong. Konon juga katanya puluhan bahkan ratusan gerombolan dibantai di dalam hutan itu semasa operasi pagar betis. Dan sampai sekarang terkadang di beberapa tempat suka ditemukan tembikar-tembikar gerabah zaman dulu. Bahkan ada juga yang secara kebetulan menemukan potongan-potongan selongsong peluru usang zaman dulu berserakan di sana, menjadi bukti bahwa di sana dulu sering dijadikan medan pertempuran. Deru mesin sepeda motor memecah keheningan, menyadarkan akal dan pikiranku yang kala itu asik mengayuh sampan di dalam lamunan.
Motor itu berhenti tak jauh di tempatku duduk bersandar di bangku kayu yang sudah lapuk. "Yu, Bayu, gak baik anak muda banyak melamun, ntar kesambet loh." Celoteh seorang pria bertubuh tinggi kurus sembari melangkah menuju ke arahku. Dialah Pak Bahar, partner kerjaku sekaligus seniorku di tempat kerja, yang mungkin sebentar lagi akan memasuki masa pensiun karena usianya yang mulai senja. "Hehe, enggak kok Pak, siapa yang melamun?" jawabku sembari bergeser seraya mempersilahkannya untuk duduk. "Oh iya Bayu, besok kamu kan yang bagian opersip?" tanya Pak Bahar sembari menyulut sebatang rokok. "Iya Pak," jawabku singkat sambil menghela nafas panjang. "Kadang kalau bagian sip malam, mualesnya minta ampun Pak. Apalagi situasi cuaca saat ini yang tidak bisa diprediksi. Kadang panas, kadang hujan. Kamu yang sabar ya," kata Pak Bahar sembari menghempaskan asap rokoknya. "Bukan hanya sabar, tapi juga harus ikhlas. Dalam setiap pekerjaan, jikalau kita jalani dengan sabar dan ikhlas, insya Allah nggak akan terasa jadi beban. Dalam sebuah perjuangan itu ada pengabdian, dan semua itu butuh pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, dan pikiran. Iringi dengan doa agar senantiasa kita diberi kelancaran dan dijauhkan dari semua kesulitan." Panjang lebar Pak Bahar memberikan wejangan terhadapku. Di balik usianya yang mulai senja, tersirat sifat arif dan bijaksana. Pantas jika selama ini Pak Bahar adalah salah satu sosok orang yang disegani di perusahaan. Lama kami diam, tatapanku jauh ke arah utara, terlihat hamparan perkebunan yang menghijau. Sejauh mata memandang, pandanganku terdampar pada sebuah gundukan tanah membukit. Pohon yang cukup besar berdiri tegak di sana. Namun ada hal janggal yang selama ini menjadi beban pikiranku terkait dengan keberadaan pohon itu. "Pak," sapaku. "Iya, ada apa Bayu?" jawab Pak Bahar. "Selama Bapak bekerja di sini, apa Bapak tahu tentang silsilah pohon yang berdiri kokoh itu?" tanya aku pada Pak Bahar. "Kenapa dan ada apa emangnya Bayu?" jawab Pak Bahar balik bertanya. Nggak apa-apa kok Pak, cuma aneh aja. Kok kayaknya petakan kebun di sekitar area pohon itu kayak nggak diurus. Malah selama saya kerja di sini, belum pernah melihat ada orang yang berani ke daerah situ." Pak Bahar lantas terdiam, lalu dia membuka topinya sembari menyeka linangan keringat di dahinya. Dia pun berkata, "Bayu, Bapak sebenarnya nggak mau ceritakan hal ini karena takut nanti kamu nggak mau pas giliran kontrol atau patroli ke daerah situ setelah tahu asal-usul atau cerita pohon itu," jawab Pak Bahar. "Alah Pak, ceritain aja, nggak usah sungkan. Nggak ada rasa takut dalam rumus hidup saya. Sekalipun saya disuruh menebang pohon itu, saya mau asal dengan bayaran yang setimpal." Tukasku menyombongkan diri. Maklum, lidah anak muda terkadang asal jeplak aja. "Hus, hati-hati kamu Bayu kalau ngomong. Jaga ucapanmu. Bapak nggak suka kamu bicara seperti itu. Ingat, kita harus saling menghargai. Di dunia ini bukan hanya ada alam manusia saja, kita hidup berdampingan dengan alam gaib." Hardik Pak Bahar dengan sorot mata yang tajam menatapku. "Iya Pak, maaf saya salah," ucapku. "Bayu, perlu kamu ketahui, tempat dan pohon itu adalah tempat yang wingit, angker, sungil orang Sunda bilang. Kamu lihat, bukan hanya satu jenis pohon, melainkan ada 4 jenis pohon yang saling berbelit menjadi satu pohon besar tinggi menjulang. Dari daunnya saja bisa kamu lihat, ada 4 jenis daun yang berbeda, diantaranya beringin, iprik, mengkudu alas, palasah, dan pohon loa. Maka dari itu orang-orang terdahulu menyebutnya alas patrupa atau 4 rupa. Cukup itu saja yang bisa Bapak kasih tahu, dan Bapak harap kamu juga jangan cari tahu tentang cerita tempat itu. Ini cukup yang pertama dan yang terakhir kita membahas tempat itu. Kamu ngerti kan Bayu?" Mengerti Pak,"
Maaf kalau saya lancang ingin tahu tempat itu, jawabku. Iya, nggak apa-apa. Ya sudah, hari sudah hampir sore. Saatnya kita patroli, kontrol ke masing-masing sektor. Jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, ucap Pak Bahar mengakhiri perbincangan kami saat itu. Kami berdua pun bergegas beranjak menghampiri kendaraan masing-masing. Lalu kami berdua berpisah menuju ke sektor pengawasan masing-masing. Saya ke utara, sementara Pak Bahar ke barat. Hari sudah mulai senja, sang surya di ufuk barat pun mulai memancarkan bias sinar keemasannya. Pertanda, sebentar lagi dia beranjak ke peradaban malamnya. Sembari menyusuri jalan, pikiranku terus memikirkan apa yang tadi Pak Bahar katakan. Apa memang seangker itu tempat tersebut? Gumamku dalam hati. Kupacu kendaraan dengan pelan, sembari ku tengok kiri kanan, ku lewati lorong-lorong jalan petakan perkebunan, dan kupastikan sektor pengawasanku aman. Cekit. Rem motorku ku injak. Aku berhenti di sebuah perempatan, ku tengok kiri kanan. Jauh 200 meter sebelah kanan, berdiri pohon patrupa yang tadi kami bicarakan sama Pak Bahar. Ada bergidik ngeri sih, jika melihat tempatnya yang dikelilingi semak belukar. Tampak akar beringin iprik menjuntai ke bawah, makin menambah kesan angker pohon tersebut. Ku tengok jam tanganku sudah menunjukkan pukul 17.00. Sudah saatnya ku pulang, ucapku dalam hati. Namun begitu, aku putar kendaraanku. Sayup-sayup ku dengar seperti suara rintihan. Suaranya terdengar mengaik seperti anjing kesakitan, tapi bukan anjing. Celingak-celinguk sambil ku tebar pandanganku ke berbagai arah, tapi gak ada sesuatu hal yang mencurigakan. Kembali suara itu terdengar makin mengaik, seperti menahan sakit. Apa dan di mana datangnya suara itu? Gumamku dalam hati. Aku masih berdiri mematung, waspada terhadap hal apa yang bakal terjadi. Ku tengok sebelah kiri 15 meter, tepat di got pojok petakan tebu. Terlihat semak bercampur rimbunya ilalang. Sepertinya suara itu berada di balik semak-semak itu. Tanpa pikir panjang, langsung ku dekati semak-semak itu. Sembari ku tenteng sebilah golok untuk menjaga diri dari hal yang tidak diinginkan. Alangkah terkejutnya setelah ku sampai di semak-semak itu, begitu melihat seekor anak celeng atau babi hutan tergeletak. Lehernya dan kakinya terjerat oleh rimbunya pohon di semak-semak. Sontak dalam hatiku berkata, emang rezeki gak kemana? Yang ada dalam pikiranku, ku bawa lantas ku jual anak celeng tersebut, atau ku sembelih ku jadikan celeng panggang bersama teman-temanku. Tanpa basa-basi ku hampiri anak celeng itu, lalu ku lepaskan dahan semak yang menjerat di leher dan kakinya. Tapi ada hal janggal yang kulihat dari anak celeng itu. Kedua belah matanya meneteskan air mata, sembari tak henti-hentinya mengaik seperti menahan sakit. Aku pun merasa iba menyaksikan pemandangan seperti itu. Kuurungkan niat untuk membawanya pulang. Aku hanya membopongnya ke tempat terbuka dengan harapan dia bisa bebas leluasa. Setelah semua serasa aman, lantas aku bergegas pulang karena waktu sudah hampir maghrib. Singkat cerita, sesampainya di rumah, aku bergegas mandi, makan, kemudian istirahat. Sembari selonjoran di teras rumah, pikiranku teringat kembali pada kejadian tadi sore. Kok ada ya anak celeng nangis? Perasaan hewan gak ada yang nangis ngeluarin air mata. Atau jangan-jangan, alah bodo amat ah. Mau apapun dia, yang penting aku gak mencelakainya, gumamku dalam hati. Lama ku duduk di teras melepas lelah. Tak terasa waktu sudah larut malam, tapi rasa ngantuk tak jua datang. Sekelebat kilat di langit membelah gulitanya malam. Samar-samar jauh di ujung kegelapan, terlihat seperti ada sosok hitam berdiri memperhatikanku. Lama ku tak berkedip, seraya mempertegas tatapan pandanganku. Kembali cahaya kilat membelah malam, tapi sosok itu menghilang. Adakah maling atau orang yang mau berniat jahat? Gumamku dalam hati. Mungkin aku salah lihat. Sembari berdiri, beranjak masuk ke dalam rumah. Kurebahkan badan di peraduanku, tak terasa mataku terpejam.
Antara sadar dan tidak, aku merasa telah berada di satu ruangan yang semacam aula. Sangat-sangat luas ruangan itu. Kiri kanan pilar-pilar tinggi menjulang. Betapa megahnya ruangan itu. Ku duduk termenung. Di mana aku? Kenapa aku bisa di sini? Terdengar suara pintu terbuka memecah keheningan di ruangan itu. Derap langkah kaki pun terdengar bising di telinga. Aku terperangah, jantungku berdegup kencang, badanku menggigil meriang menahan takut yang tak terkira. Tak jauh dari tempatku bersimpuh, berdiri dua sosok makhluk yang tinggi besar yang membuat jantungku mau copot. Mereka tampak sangar dan serem. Badannya berbulu, taringnya panjang dan berekor seperti celeng atau babi hutan. "Berdirilah wahai anak muda," ucap salah satu dari mereka. "Kamu tak perlu takut, Baginda Raja ingin bertemu denganmu." Sembari tangan kedua makhluk itu meraih tanganku. Badanku kaku, sedikit pun gak bisa kugerakkan. Sontak badanku terhuyung diapit kedua sosok itu. Mereka membawaku melalui pintu besar itu. Sesampainya di balik pintu, kembali aku dibikin kaget, sekaligus takjub melihat seisi ruangan itu, yang ornamennya hampir semua terbuat dari ukiran emas dan permata. "Selamat datang di istanaku, wahai anak muda." Suara itu berseru di balik tirai kain sutra, seperti kelambu yang menyamarkan pandanganku. Suaranya besar menggelegar, mengisi seluruh ruangan itu. "Kamu tahu kenapa sekarang kamu ada di sini?" Bergetar rahang mulutku, mau menjawab saja berat rasanya. Maaf. Siapa Anda? Dan di mana aku sekarang? Aku malah balik bertanya. "Kau tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku cuma ingin mengucapkan terima kasih karena kau telah menyelamatkan anakku. Dan sebagai imbalannya, aku akan mengabulkan apa yang kamu inginkan, wahai anak muda." Anak yang mana yang kuselamatkan? Aku gak pernah menyelamatkan siapapun. Jawabku masih bingung dan terbata-bata. "Sudahlah wahai anak muda, kamu jangan banyak bicara. Kamu bilang saja apa yang kamu inginkan, dan aku pasti akan mengabulkannya. Kamu ingin apa? Harta, jabatan, atau kesaktian?" Dengan refleks lidahku menjawab, "Tidak, aku tidak menginginkan apa-apa. Kalaupun aku pernah menolong seseorang, aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Aku ikhlas, aku hanya ingin pulang." Kembali makhluk itu tertawa menggelegar. "Dasar anak muda. Baiklah, kalau kau tidak menginginkan apapun, aku tetap berhutang budi padamu. Sampai kapanpun akan aku ingat kebaikanmu. Tapi asal kamu tahu, bangsa kami adalah bangsa yang tahu balas budi, tidak seperti bangsamu yang tamak dan rakus. Sekarang, kuizinkan kau pulang." Seketika semuanya menjadi gelap. Aku seperti melayang rasanya. Aku jatuh dari ketinggian tak terkira. Aku berteriak sekencang mungkin, "Bayu, bangun, bangun. Apa yang terjadi padamu?" Mataku terbelalak, keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Saat itu kedua orang tuaku sudah berada di sampingku. "Kenapa kamu teriak-teriak ngigau gak karuan? Makanya kalau mau tidur berdoa dulu, jangan asal merem," kata bapakku. Aku gak menjawab, hanya termenung mengingat kejadian yang kualami berasa begitu nyata, padahal hanya mimpi. "Loh, malah termenung? Sudah cepat bangun, mandi. Hari udah siang," tukas orang tuaku. "Iya pak, bu, bentar lagi aku bangun kok." Singkat cerita lagi, hari sudah mulai sore, jam dinding usang di kamarku sudah menunjukkan pukul 16.30. Sudah saatnya pula aku kembali berangkat kerja. Hari ini aku kerja overshift untuk 1 minggu ke depan, giliran kerja malam. Sepanjang perjalanan, pikiranku tak luput dari hal-hal yang kualami saat ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?
Siapa mereka dan dari mana asal mereka? Lalu siapa yang dimaksud anak oleh Raja Celeng itu? Apakah anak celeng yang kemarin terjerat semak-semak itu anaknya? Untung aja waktu itu aku nggak membawanya dan nggak sampai menjual atau memanggangnya. Andai semua itu kulakukan, sudah pasti aku dihabisi oleh bangsa siluman itu. Alhamdulillah ya Allah, kau masih menaungiku. Waduh, tumben datang rada telat sekarang kamu Bayu. Nggak kayak biasanya. Apa ada kendala di perjalanan? Sapa Dadang teman satu sipku. Ah, enggak Dang. Kebetulan tadi ku bawa pelan aja motornya. Habis jalanan sedikit licin karena gerimis malam. Oh ya, ini hari apa Dang? Masih lama nggak kita gajian? Tanya aku pada si Dadang. Aduh, kamu ini udah pikun atau memang otakmu error? Baru aja minggu kemarin kita gajian. Sekarang udah tanya lagi hari gajian. Sekarang hari Kamis malam Jumat. Kalau kamu mau gajian lagi, sana kamu nginfo togel di Alas Patrupa. Kali aja dikasih tembus 4 angka. Jawab Dadang sembari sedikit meledekku. Brengsek kamu Dang. Kutanya baik-baik, malah meledekku. Sautku singkat. Iya, habis kamu kayak orang yang lupa ingatan. Hehehe. Dadang kembali menyaut. Oh ya Dang, ngomong-ngomong Alas Patrupa, kamu pernah kesana nggak? Ke bawah pohon itu? Tanya aku ke Dadang. Buset, sekalipun dikasih duit 100.000, aku nggak sudi. Kamu tahu nggak? Di sana itu adalah kerajaan gaib yang dikuasai oleh siluman celeng. Ucap Dadang. Sok tahu kamu. Tukasku singkat. Luluh, serius Bayu? Di kampungku ada saudagar beras yang kaya raya. Kekayaannya sudah nggak terhitung. Ada desas-desus sih. Dia memuja pesugihan di pohon itu. Seketika bulu kuduku meremang. Udah, jangan ngomongin hal itu. Ngeri tahu. Lama kami duduk berbincang. Tak terasa waktu kian beranjak makin larut malam. Suara-suara hewan hutan bersautan memecah keheningan malam. Dadang temanku sedang sibuk membuat perapian. Karena makin larut malam, udara semakin dingin. Kembali pikiranku teringat akan cerita-cerita Alas Patrupa. Mataku menatap jauh menerawang kegelapan malam pekat. Sangat pekat. Ada seberkas sinar di sebelah utara. Makin lama sinar itu makin terang. Cahayanya hijau kebiru-biruan. Apa itu jangan-jangan cahaya senter dari orang yang mau berniat jahat? Gumamku dalam hati. Dang. Seruku pada Dadang yang dari tadi sedang menghangatkan badan di depan perapian. Apaan sih yuk? Teriak-teriak kayak anak kecil aja, sahut Dadang. Kamu lihat gak tuh? Di arah utara ada sinar. Jangan-jangan orang yang mau berbuat jahat. Alah, kamu tuh muda-muda dah rabun. Sinar dari mana? Orang gelap gulita gitu, dibilang ada sinar, sahut Dadang. Oh, dasar, dibilangin gak percaya. Aku menggerutu sambil cemberut. Kembali tatapanku kulemparkan ke arah di mana sinar itu muncul. Seperti ada tenaga gaib yang mendorong hatiku untuk mendekati sinar itu. Tapi di satu sisi, hatiku merasa ngeri kalau harus mendekati daerah itu. Lama ku duduk menatap sinar itu berasal. Makin lama makin jelas terlihat sinar itu terang, menyala hijau kebiru-biruan. Jauh di relung hatiku berkata, harus ku cari tahu dari apa sinar itu berasal. Karena apapun yang terjadi di perkebunan ini, saat ini adalah tanggung jawabku. Paling tidak aku mengetahui jika terjadi sesuatu hal untuk bahan laporan ke atasanku. Dang, aku pamit patroli dulu ya sebentar. Ya sudah, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, cepat kamu balik sini. Jangan dihadapin seorang diri, jawab Dadang. Bergegas ku gapai senterku, sembari ku melirik ke jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul 00.30. Gila, udah tengah malam. Tapi ini tugas jangan sampai aku lalai, gumamku saat itu. Hawa dingin terasa menyayat tulang. Aku terus menyusuri jalan.
Sembari pandanganku tetap kutujukan di mana arah sinar itu berasal, kuhentikan motorku tepat di sebelah kiriku. Ada jalan setapak yang di pinggirnya ditumbuhi semak belukar. 100 meter di ujung jalan itu, di situ letak sinar itu terpancar. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Rasa takut, rasa dingin, semua sirna. Yang ada di benakku hanya rasa penasaran. Makin ke dalam makin sulit, dan akhirnya motorku terperosok ke dalam parit yang penuh lumpur dan semak belukar. Sial. Apes banget aku hari ini. Parit sedalam ini, mana mungkin aku bisa mengangkat motor seberat ini. Aku uring-uringan gak karuan. Kuputuskan untuk meninggalkan motorku saat itu. Gak apalah. Yang penting kupastikan semua aset aman. Bermodalkan senter dan parang, ku terobos masuk semak belukar. Makin ke dalam, terus ke dalam, dan cahaya itu semakin terang. Tanpa kusadari, sepatuku terantuk pada sebuah tanggul kayu yang tertutup dedaunan. Ya Allah, apa ini? Di mana aku sekarang? Tempat yang kupijak adalah gundukan tanah dipenuhi alang-alang dan semak belukar. Seketika lampu senter kuarahkan ke atas. Ya Allah ya Robi. Hatiku terasa copot. Tanpa kusadari, aku sudah berada tepat di bawah pohon patrupa. Hatiku berdegup kencang antara rasa takut dan penasaran. Aku terus mendekati sebuah benda yang sedari tadi memancarkan sinar. Namun baru saja maju 2 langkah, sinar itu hilang seketika. Yang ada hanya sebuah benda berbentuk melingkar, ditumbuhi bulu-bulu halus, dan ada bolongan di tengahnya. Benda apa itu? Lantas, apa yang membuat benda itu memancarkan cahaya? Gumamku dalam hati. Lama ku menatap benda itu, tiba-tiba terdengar bisikan di telingaku sangat jelas. Wahai anak muda, bawa dan rawatlah benda itu. Satu saat nanti kau pasti akan membutuhkannya. Gak tahu di mana datangnya suara itu, tapi yang jelas di sana gak ada siapapun selain rimbunan semak dan pekatnya malam. Kembali suara itu berbisik, "Tunggu apa lagi? Ambillah benda itu dan lekas kau pergi tinggalkan tempat ini." Tanpa pikir panjang lagi, kuraih benda itu, kumasukkan ke dalam saku bajuku. Lantas aku segera berlalu dari tempat itu. Sesampainya di parit tempat motorku terperosok, aku seperti orang linglung. Bagaimana caranya aku mengangkat motor itu, sementara tak satu pun ada orang yang bisa kumintai pertolongan. Lantas kuturuni parit yang dipenuhi lumpur dan semak-semak itu. Ku coba mendorong motorku ke atas jalan. Alangkah terkejutnya, motor yang sedari awal aku terperosok terasa begitu berat. Jangankan diangkat, didorong pun gak bisa bergerak, saking dalamnya lumpur dan rimbunya semak. Tapi sekarang aku merasa tenagaku berlipat-lipat. Sedikit pun gak ada kesulitan untuk mengangkat motor dari dalam parit itu. Aneh, sangat aneh. Aku sendiri kebingungan kala itu. Singkat cerita, sesampainya aku di pos jaga, aku langsung disambut Dadang sahabatku. Si Dadang temanku itu malah tertawa terpingkal-pingkal melihatku yang belepotan penuh lumpur. "Aduh, Bayu. Malam-malam gini kamu habis terabas di mana? Sampai mandi lumpur gitu?" Aku hanya tertawa hambar menjawab pertanyaan si Dadang. Lantas aku berlalu pergi, membersihkan diri di selokan kecil pinggir pos penjagaan, lalu menghangatkan diri di depan perapian. Aku gak banyak cerita ke siapapun, termasuk ke si Dadang temanku, bahkan ke Pak Bahar sekalipun, tentang apa yang ku alami dan ku dapatkan di alas patrupa itu. Dan aku hanya menganggapnya benda biasa saja. Tetapi banyak hal-hal janggal yang susah dinalar oleh akal di saat aku membawa benda itu. Waktu itu secara tidak sengaja, ketika aku ingin memotong rambut ke tempat potong rambut langgananku, aku lupa benda itu masih kubawa di saku bajuku. Dari sekian banyak alat pangkas rambut, termasuk gunting dan mesin potong rambut, satu pun gak ada yang bisa memotong rambutku, walau sehelai pun. Sampai-sampai si tukang potong rambut pun kebingungan. Semua alat dicoba, ternyata tajam. Tapi begitu memotong rambutku, satu pun gak ada yang mempan.
Baru setelah aku buka bajuku, peralatan si pemotong rambut bisa mencukur rambutku. "Akang bawa apaan? Kok bisa semua peralatanku satupun gak ada yang mempan memotong rambutmu?" tanya si tukang potong rambut. "Ah, aku gak bawa apa-apa kok, Kang. Mungkin alatmu tadi rusak," jawabku seadanya. Bukan hanya itu saja, masih banyak kejadian-kejadian aneh lainnya di saat aku membawa benda itu. Dalam hal makan saja aku gak cukup 1 piring, kadang nambah 3-4 piring, baru aku merasa kenyang. Tak jarang kadang badan merasa panas atau gatal-gatal, tapi gak ada bentol ataupun merah-merah di kulitku. Walaupun terus-menerus ku garuk, sedikit pun gak ada bekas lecet atau luka. Setelah sekian lamanya aku simpan benda itu, aku dapat menyimpulkan, mungkin benda itu yang sering disebut rantai babi. Memang tidak kupungkiri, khasiat benda itu sangat luar biasa. Jika benda itu kubawa, tenagaku seakan gak ada habisnya, bahkan terasa berlipat-lipat. Dan setajam apapun benda yang menggores kulitku, sampai saat ini belum ada yang bisa mempan menggores kulitku. Dan sejak ku tahu semua tuah dari benda itu, aku gak pernah lagi membawanya, kecuali dalam keadaan darurat. Selain gak kuat dengan efek gatalnya, aku juga gak mau terjerat sifat sombong dan takabur. Di atas langit masih ada langit, semua atas izin Allah Sang Maha Pencipta. Semoga saja kita dapat memetik hikmah dari kisah saya ini. Saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama dan tempat, sedikit pun tidak bermaksud menyinggung siapapun. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Demikian sahabat sejuta kisah, sebuah cerita nyata yang dikirim dari Mas Badru. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa Mas Badru, kalau ingin mengucapkan pengalaman mistis yang lain, masih kami tunggu. Dan tidak hanya untuk Om Badru, bagi Anda yang punya cerita mistis dan ingin berbagi di channel Sejuta Kisah, segera kirimkan cerita Anda via email atau WA admin. Durasinya bebas. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.